Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu bi'ilmih. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah pada hari ini dengan kemuliaan, dengan kepemurahan, dengan taufik dan hidayah dari Allah, kita dapat berkumpul bersama di komplek Balai Ratib Seribe MPTTI Kabupaten Aceh Singkil ini untuk sama-sama kita bermajelis dalam rangkaian pembacaan doa tolak bala yang sudah menjadi rutinitas bagi kita, khususnya kalangan masyarakat muslim di Kabupaten Aceh Singkil, bahwa setiap Rabu terakhir dari bulan Safar di setiap tahunnya kita memanjatkan doa kepada Allah agar dihindarkan dari segala macam bala bencana mara bahaya yang turun dari langit maupun yang timbul dari bumi, sehingga kita mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada ruh junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan para ulama-ulama sebagai pewaris beliau. Takzim kemuliaan kita yang mulia Abuya beserta Umi dan seluruh keluarga besar beliau dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita muliakan juga bersama Abuya Mahabbah beserta keluarga beliau, keluarga besar beliau, semoga juga senantiasa diberikan keafiatan dan kesehatan, umur panjang, sehingga terus bersama-sama dengan kita di bawah panji Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia ini. Yang kita muliakan bersama Wali Nanggoro MPTTI Kabupaten Aceh Singkil beserta seluruh jajarannya, pengurus, pejuang, penggerak, pengkhadam, pengkhidmat dalam MPTT ini, semoga terus dalam kekuatan zahir dan batin. Yang mulia guru kita Abu Muda, pimpinan Pondok Pesantren Darul Hasanah beserta seluruh dewan guru, yang kita muliakan dan hormati Ustadz Hayamuddin, pimpinan pesantren Tahfizul Quran Hidayatullah As-Singkili, yang setiap kegiatan selalu bersama dengan kita. Juga yang kita hormati bersama Bapak yang mewakili dan Ramil, Pak ya, Kecamatan Singkil dan Ramil Singkil, yang berhadir bersama-sama kita, panitia pelaksana dan kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, para asatiz, para ustadz, dan istimewa kepada
santri-santri dari berbagai pondok pesantren, baik dari Darul Hasanah Syekh Abdul Raub Singkil, santri-santri yang senasib dan sepenanggungan dengan saya, karena sama-sama paling tidak merasakan minum air sumur yang di depan rumah Ustadz Wadi kan. Nah, sama kita berarti. Jadi kalau kita tumbuh dari air yang sama itu, berarti kita senasib dan sepenanggungan. Dimanapun kita berjumpa, berarti ini adalah apa namanya, daging-daging yang tumbuh dari air sumur di depan rumah Ustadz Samsuardi. Jadi kalau tes DNA sama, sama-sama dari air sumur itu. Jadi memang begitulah perjuangan menuntut ilmu. Nah, perjuangan menuntut ilmu itu berat, tidak ada yang ringan. Karena yang kita cari adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua yang menjadi penyebab diangkatnya derajat seorang hamba, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi adik-adik sekalian, kalau kita ditanya orang kenapa menuntut ilmu agama itu berat tantangannya, beda dengan sekolah, beda. Kenapa menuntut ilmu agama itu sulit sekali, payah sekali, ya kan? Karena memang yang didapat dari ilmu agama itu adalah yarfa'illahu alladhina, itu diangkat oleh Allah Ta'ala. Buat jalan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallam nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu lama ala sayyidina
محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فلم تزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف. لم تزال ألطف بنا والمسلمين. الله يا لطيف لم تزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف. لم تزال ألطف بنا والمسلمين. الله سبحانه من عز وجل وبرئ من الوجل وبرئ بالأجل سائر الخلق أجمعين. الله نسأل لطيف لم تزال ألطف بنا. الله الله إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين. الله نسألك رفع الوباء بسر طه المجتبى والآل أرباب الحجاب وصحبه المجاهدين. الله يا لطيف لم تزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف. لم تزال ألطف بنا والمسلمين. الله والتابعين الأصفياء والعابدين الأولياء المخلصين المحسنين. الله يا لطيف لم تزال ألطف بنا فيما نزال. لم تزال ألطف بنا والمسلمين. الله يا ماضينا وغابرين كالشيخ عبد القادر من غص بالسرائر بين العباد الصالحين. الله يا لطيف تزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف. لم تزال ألطف بنا والمسلمين. اللهم فقيه سيدنا والعيدروس فخرنا وسائر
أسرى فينا نسل الحسن والحسين يا لطيف لم تزال قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال قلت بنا والمسلمين الله وكل من أهل الرشاد المرشدين للعباد في كل القرية والبلاد مسافرين أو قاتلين الله يا لطيف لم تزل قلت بنا فيما نزل الله يا لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين الله عجل برفع ما نزل إنك لطيف لم تزل يا لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين الله بخمسة أتب بها حر الوباء الحطيمة المصطفى والمرتضى وابنيهما وفاطمة الله آمين يا مولانا آمين أجبنا من صوت الداعي كما أجبت المرسلين محمد Zaidil Jami. Diberitahukan kepada seluruh jamaah agar dapat berkumpul kembali untuk kita mendengarkan lanjutan ceramah kita. Kepada santri-santri, ya silahkan duduk kembali. Para hadirin jamaah sekalian, kita kembali melanjutkan sedikit lagi kepada santri-santri seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa menuntut ilmu itu sulit? Kenapa menuntut ilmu itu cobaannya berat? Ya karena memang yang akan didapat pasti besar, mulia, tinggi. Oleh karena itu kepada santri-santri tidak boleh untuk lemah semangat, tidak boleh. Tidak boleh untuk sedikit-sedikit pulang, sedikit-sedikit sundek, tidak boleh. Nah, tidak boleh. Dan kuncinya hanya satu, menuntut ilmu itu. Patuh kepada guru, hanya itu. Cerdas dan tidak cerdas itu urusan belakangan. Itu nanti itu. Makanya dulu kalau Abuya sering menyampaikan laula lim laka surah alim. Lim itu rupanya setelah kita telaah itu maknanya 5 kenapa. 5 kenapa. Jadi laula kalau bukanlah karena banyaknya kenapa laka surah alim, banyak orang alim. Kenapa itu maksudnya protes. Mengapa Baiko? Mengapa disuruh menghafal? Mengapa disuruh jamaah? Mengapa mau diberang? Mengapa mau disuruh, ya kan? Itu lim namanya itu. Laka surah alim. Jadi makanya kunci menuntut ilmu hanya satu, yaitu patuh kepada guru. Guru hadirin, yakinlah anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian, para santri, bahwa Allah menjanjikan bagi orang-orang yang ikhlas menuntut ilmu itu, insya Allah akan Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahhalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Itu untuk akhirat.
Untuk dunia, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid. Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat kebaikan, maka jalannya Allah jadikan dia orang yang faham dalam ilmu agama. Jadi adik-adik sekalian, tidak ada masa depan yang suram bagi santri nada itu. Tidak ada masa depan yang tidak cerah bagi santri nada itu. Cuma jangan kita ukur masa depan kita dengan masa depan orang. Nah, ini yang salah. Jangan kita ukur kesuksesan kita dan kesuksesan orang. Jangan kita ukur isi dompet kita dengan isi dompet orang. Tidak boleh. Apa yang ada pada kita itulah rezeki kita. Yang penting iman kuat, amal soleh ada. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Jadi begini. Ya. Yang sebalik mengopi nyulai, merokok nyulai. Ada satu kitab. Kitab itu dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi. Judul kitab itu Khulasatut Tasanif. Kesimpulan segala karangan ilmu. Jadi kitab ini pada awalnya berbahasa Farsi, berbahasa Iran. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi. Isi kitab itu seorang murid dari Imam Ghazali bertanya kepada gurunya Imam Ghazali. Pertanyaannya begini, Imam Ghazali ini kan banyak mengarang kitab, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ayyuhal Walad itu kitab yang kecil, Al-Mustasfa sampai kepada kitab Ihya Ulumuddin besar. Kemudian banyak kitab-kitab fikih yang lain. Jadi kira-kira begini, muridnya ini bingung karena dia banyak diajarkan dan mendapat ilmu daripada Imam Ghazali. Lalu dia bingung, sekian banyak ilmu saya atau sekian banyak ilmu yang saya pelajari, kira-kira ilmu mana yang bermanfaat? Ilmu mana yang paling penting? Jadi beliau menulis satu surat kepada Imam Ghazali gurunya. Kira-kira bertanya tentang itulah. Wahai Tuan Guru, di antara ilmu yang banyak kutuntut ini dan engkau ajarkan kepadaku ini, ilmu mana yang bermanfaat? Karena dia khawatir, jangan-jangan nanti ilmunya itu adalah ilmu yang Rasulullah sendiri berlindung, maksudnya takut. Karena di antara doa Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min amalin la turfa', dan amal yang tidak diangkat. Wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak didengar dan diterima. Jadi makanya pendek cerita, Imam Ghazali pun membuatlah balasan itu. Kata beliau begini, di antara ilmu yang bermanfaat itu, sekian banyak ilmu itu adalah ilmu yang kira-kira mendatangkan amal untukmu. Kalau ilmu yang tidak mendatangkan amal untukmu, hanya sekedar untuk engkau bisa bermubahah, menghebatkan diri di antara manusia, bisa berdebat, bisa menjadi narasumber, bisa menjadi pemateri, bisa menjadi penceramah, itu tidak ada manfaatnya. Beliau mengatakan yang ada mendatangkan amal untukmu. Makanya adik-adik sekalian, para santri-santri, beliau mengutip satu hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kira-kira isi hadisnya itu begini. Alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi. Salah satu tanda berpalingnya Allah dari si hamba. Makna berpaling ini, Allah tidak memperdulikan hamba itu. Tandanya pertama adalah istighaluhu bima la ya'nihi. Dia sibuk dengan perkara yang tidak bisa membantunya pada hari akhirat nanti. Sibuk dengan urusan duniawi semata.
sibuk dengan urusan isi perut semata, sibuk dengan urusan nyenyak tidur semata. Maka ini tandanya bukan kita yang berpaling dari Allah, tapi Allah yang akan meninggalkan kita. Lalu yang kedua, isi hadis itu, wa ini meraan, jika seseorang manusia zahabat sa'atun minhu, hilang satu waktu daripadanya, bi ghairi ma khuliqalahu, yang dia gunakan untuk perkara yang bukan untuk itu dia diciptakan. Waktunya dia pergunakan bukan untuk menambah amal ibadahnya, bukan untuk menambah dekatnya dengan Allah, maka la jadirun ayyatula alaihi hasaratuhu, pasti akan panjang penyesalannya nanti. Maka adik-adik anak kami yang masih remaja, masih muda, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian, waman jawazal arba'in, siapa yang sudah melewati usia 40. Ini baru untuk kita ini. Waman jawazal arba'in, siapa yang melewati usia 40. Sudah 40, sudah 41, sudah 42. Ingat, kita ini bukan lagi milenial. Allah orang tua, Allah gaek. Lam yaghlib khairuhu syarrahu. Tidak bisa kebaikannya mengalahkan keburukannya. Walam yaghlib khairuhu syarrahu. Tidak bisa kebaikannya mengalahkan keburukannya. Fal yatahazza ilan nar. Bersiaplah ia ke neraka. Jadi artinya adik-adik sebelum 40 menuntut ilmu terus. Jangan pikirkan cewek dulu, jangan. Cewek itu datang nanti sendirian itu. Tidak percaya mu nak tuh? Percaya kan? Jodoh itu datang nanti, jangan pikirkan dulu itu. Jangan pikirkan dulu harga sawit, jangan. Ada itu. Tuntut ilmu dulu. Tapi kami yang sudah 40 tahun ini, maka harus berperang. Kebaikan kita harus bisa mengalahkan keburukan. Maksudnya, harus lebih banyak kebaikan kita daripada kejahatan kita. Itulah orang resiko yang sudah 40 lebih itu. Pak, ibu-ibu hadirin yang mulia, maka jalannya apa? Taubat. Bagaimana mendapatkan taubat yang baik? Saya tidak tahu caranya. Saya tidak tahu tempatnya kecuali di MPTT ini. Yang saya ikuti begitu. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi, sekian luas ilmu, sekian banyak ilmu, tidak cukup hanya ilmu. Harus ada kita punya guru mengajarkan amal. Harus ada kita punya guru untuk membersihkan amal. Harus ada kita punya guru untuk membukakan basirah mata batin. Itu maksudnya, tujuannya. Maka sebagai penutup para hadirin sekalian, begini maksud saya, karena kita sudah melihat, mengalami ya, merasakan bahwa manfaat yang baik sudah kita dapatkan dalam majelis ini. Maka kepada adik-adik santri semua, belajar di pesantren itu hanya mukaddimah awal. Adapun tujuannya nanti untuk lanjutannya ya dengan kajian tasawuf dan tarekat-tarekat itu. Rugi kalau kita tidak melanjutkan ke ilmu-ilmu seperti itu. Rugi. Sia-sia. Karena ulama-ulama sufi itu rata-rata bukan alim syariat, enggak, alim syariat semua. Tapi merasa tidak cukup. Seperti Abuya sering menyampaikan. Saya dulu mengajar kitab, kata Abuya kan, mimpin pesantren, mengajar sampai tuhfah, mengajar mahali. Tapi kata Abuya apa? Saya tidak mendapatkan ketenangan hidup. Tapi ketika beliau kemudian menjalani jalan kesufian ini, baru beliau dicintai, beliau tenang, beliau bisa menjalankan ibadah dengan baik. Itu contoh yang sudah dialami oleh guru kita. Kalau bukan contoh itu yang kita ikut, contoh siapa lagi? Jadi artinya maksud saya begini, jangan terlalu banyak contoh. Terlalu banyak contoh bingung.
Cukup dengan satu orang yang kita contoh, tapi harus sampai. Jangan tanggung-tanggung. Artinya begini, memang kita kadang-kadang semangat nikah naik turun nih. Ada kadang-kadang kita masanya nanti tidak terbendung lagi. Menyala bosku. Ya kan? Ada masa kita begitu. Tidak terbendung lagi. Tapi ada kadang-kadang masanya nanti padam. Mana si Fulan tidak nampak. Itu biasa itu. Namanya hidup. Ada pasang, ada suhui. Tapi artinya jangan lama-lama suhui. Ya, asli didarek saja biduk. Enggak, bukan. Jangan lama-lama suhui, betul. Kan itu kamu aja menjalani seperti ada masuk kadang-kadang kita kok sekolahmu dulu. Betul. Kadang-kadang menghindar kita, ada seperti itu. Namanya gelombang hidup. Kalau istilah Abuya, dunia ini berbunga-bunga. Kadang-kadang kita melihat di sana akan cak pula bunga tuh. Sehingga kita usah bantah. Itu istilahnya. Banyak akan menggoda kita. Tapi kembali lagi, tidak masalah. Sama seperti taubat Bapak Ibu yang mulia. Setan akan membisikkan ke hati kita, jangan dulu taubat, tanggung bana. Berisuk sekali taubat istiqamah tahu, itu salah. Tidak ada orang yang taubat sekali taubat langsung istiqamah, tidak ada. Tidak ada. Setiap kita manusia pasti taubatnya hari kau taubat mungkin seminggu lagi berulang. Maksiat tu balik. Makanya kata Abu Bakar Siddiq, ma asara man istaghfara walau ada fi yaumin sab'ina marrah. Tidak dianggap mengekalkan dosa orang-orang yang terus beristighfar. Sekalipun dia kembali mengulangi dosanya itu 70 kali satu hari. Ma asara man istaghfara walau ada fi kulli yaumin sab'ina marrah. 70 kali berulang. Tidak apa-apa. Taubat lagi. Tidak ada kita kok yang sifatnya istiqamah terus, tidak ada. Maka oleh karena itu hadirin, jadi kembali lagi. Terus dengan majelis-majelis iko. Insya Allah banyak manfaat yang akan kita dapat. Dalam majelis, dimanapun itu. Di pesantren, kalau santri. Di majelis pengajian macam kita kok, di majelis manapun, cobaan itu selalu ada. Ada kala cobaan dari diri kita, tambah sampai pula usaha wamboko, itu cobaan. Atau dari kawan, bahan yang mana kawan tuh, ada seperti itu hadirin yang mulia. Maka itulah namanya godaan-godaan dalam perjalanan. Jadi Aqabah kata Imam Ghazali yang perlu kita lewati itu. Ada namanya syawagil, penyibuk-penyibuk. Ada namanya awa'e, penghalang-penghalang. Jadi harus kita terus dengan guru itu. Jadi hadirin supaya sampai. Karena kalau kaji kok tidak sampai, bahaya. Dulu Patang mau undang kami sama oke bangun. Ya kisah itu mungkin kisah lucu. Tapi itu bahaya. Contoh begini. Ada dulu seorang menghadap kepada guru. Jadinya mengadukan nasib hidupnya. Jadi kata gurunya tuh, kalau ingin engkau hidupmu tenang dan tentram, maka pulang ke rumah, pasuoi umak, kata guru tuh. Basuh kakinya, minum air basuh kakinya tuh. Itu kan masyhur cerita tuh kan? Kita dengar tuh. Alah, si murid kok, Pak Imam, dek saking semangatnya lari taroi. Berarti lah iyo kok. Lari taroi. Mengajukan perintah gurunya tadi. Sampai di rumah, ikut cerita tahun 90-an nih kok. Rupanya umaknya kok baru siap pulang dari Yonan. Hujan rintik-rintik. Kan melecak. Nah, kok berarti paham Pak Kadus. Sampean paham nggih? Iko pakan ko yo becek. Kakinya pun ya baluluk lah. Onan tahun 90. Nggak ada Indomaret, nggak ada tuh. Jadi kemudian pulang ke rumah, pas umak tadi dudukkanlah umaknya kau di korosi, diambil air, diayan, dibasuhlah kaki umaknya kau tadi baluluk tadi. Air kau ini kau diminum kau katanya.
Diambilnya lah galas Bang Apip. Nggak ada banyak di mesa galas memang. Lalu diminumnya. Alah selesai itu, pala bosok gurunya balik. Alang minum kecik gurunya. Alah keciknya. Itu kaki mak orang tadi yang basuh dulu apa indak? Masuk guru itu ada sambungannya lagi. Basuh dulu bersih-bersih. Baru ambil air kuah. Basuh itu yang ditampung. Bukan air luluk tadi. Cuman dek murid kau saking semangatnya. Begitu kecik gurunya minum air basuhan kaki umaknya melompek tarui. Itulah sampai namanya tu. Nah, jadi kalau yang rusak pemahaman, teruslah kita, istiqamahlah kita. Jadi terakhir, terakhir saja kan. Yang apa begini, majelis yang kita cintai majelis yang kita ikuti arahan-arahan dalam majelis ko. Mari untuk kita cintai bersama. Mari untuk kita sayangi bersama. Majelis MPTT ini mari untuk kita dukung bersama. Mari untuk kita bela bersama. Karena kalau bukan dengan persatuan dan kesatuan, kita bersama-sama Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang mulia, tentu dengan arahan dan bimbingan pastinya kan. Dari Wali Nanggro, dari Abu Mudo, dari guru-guru kita yang lain, kita akan bahaya. Maknanya begini, kalau bercerai-berai, kalau berpisah-pisah, kalau asik basi tangka, maka iko akan bisa melemahkan majelis kita ko. Hadirin dan hadirat, cukuplah masalah-masalah yang lalu, yang sudah pernah kita alami, yang sudah pernah kita rasakan, yang sudah pernah kita jalani. Untuk kedepannya, mari kita setiap kegiatan dalam majelis tauhid tasawuf iko untuk kita dukung bersama-sama. Ya silahkan dengan tenaga, dengan pikiran, dengan nasihat, atau dengan diam. Itu termasuk dukungan. Kalau dengan mengecek kita tu bisa mendatangkan yang tidak baik, diam kita itulah bantuan. Diam kita itulah bantuan. Nah, jadi mudah-mudahan hadirin kita tetap istiqamah dalam kebaikan ini. Maka adik-adik santri sekalian, jangan pernah niatkan menuntut ilmu hanya untuk dapat ilmu. Jangan. Minimal niatkanlah menuntut ilmu untuk bisa menjadi amal ibadah. Inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamah, sesangat-sangat seburuk-buruk manusia azabnya di hari kiamat, alimun lam yanfa'hu bi ilmih, orang alim yang dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Suatu hari hadirin yang mulia, dalam hadis Rasul dijelaskan, kelak di hari kiamat di neraka masuklah orang alim ke neraka. Orang banyak ilmunya. Begitu dia masuk ke neraka, orang yang sudah di neraka berteriak, behang sadonyo, heboh orang yang di neraka. Mengapa heboh? Ada masuk bau yang sangat busuk ke neraka. Begitu masuk orang alim kok tadi, lalu mengecek orang di neraka itu kepada orang alim tadi yang masuk ke neraka. Apa tanyanya? Apa yang wang bau keceknya? Kami lama kasih dipanggang di neraka kok. Wang tambah lagi baun busuk. Tambah makasih kami keceknya. Kok kami ala dipanggang, ala dicucuk, disiram sama air timah, ala itu saja. Iko indah, ala baun busuk puluh sabuah lagi. Maka apa kata orang alim tadi itu? Saya memang ketika di dunia adalah orang punya ilmu banyak, tapi tidak pernah beramal dengan ilmu itu. Jadi artinya apa adik sekalian? Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu nanti, dia akan membawa bau busuk ke dalam neraka. Menambah pedihnya siksa di dalam neraka. Demikianlah hadirin yang mulia. Lebih kurang mohon diberikan kemaafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.